Salah satu mitra bisnis saya juga merupakan komisaris bidang tambang, perusahaan yang listing di Bursa Indonesia dan Bursa Singapura dari sebuah grup papan atas Indonesia menceritakan apa yang mereka rencanakan 5 tahun ke depan yang membuat saya terkejut. Mereka baru saja selesai melakukan RUPS dan saya berkesempatan makan siang sehari setelah mereka RUPS di Singapura. Bro, CPO itu sunset industri dan batu bara juga industri yang sedang sunset. Kasian kalau negara tidak paham atas apa yang akan terjadi pada peta perdagangan dunia. Rakyat bisa rugi. Demikian dia membuka percakapan. Grup kami sudah mulai belok arahnya sejak tahun lalu dan saat ini full throttle, gigi 5, penuh menggarap bisnis di luar Indonesia. Saat ini swasta besar Indonesia banyak yang geser membangun bisnis dari luar Indonesia. Omnibus Law dan peraturan sapu jagat kan disiapkan agar semua bisa bisnis di Indonesia. Demikian saya mencoba mencari detail informasi lebih dalam lagi. Wah, nggak pengaruh tuh, beda arahnya dengan maunya pengusaha. Itu kan harapannya pejabat negara yang katanya mewakili pengusaha. Ya nggak gitu-gitu amat. Harusnya semua stakeholder dipanggil menggodok Omnibus Law-nya, terutama pelaku bisnis. Tapi ya sudahlah, kita yang penting survive. Demikian dia memotong diskusi ke arah pemerintah. Lalu apa buktinya CPO kelapa sawit itu sunset? Saya bertanya. Dulu tanaman sawit itu tumbuh baik di 3 derajat utara Khatulistiwa dan 3 derajat di selatan Khatulistiwa. Dan Indonesia diuntungkan dengan posisi saat itu. Tetapi sejak 3 tahun lalu, ilmuwan Eropa sudah menemukan ternyata bibit sawit mereka bisa tumbuh baik sampai di 19 derajat utara dan selatan Khatulistiwa. Ya, Afrika langsung jadi lahan yang dibangun sawitnya. Dan Afrika itu lebih dekat dengan Eropa. Karena itu sawit tumbuh pesat bisnisnya di Afrika, tapi tidak di Asia. Jadi pengusaha sawit di Indonesia saat ini itu dua muka. Kayaknya baik-baik dengan sawit di Indonesia, tapi mereka tidak ada mau tanam baru lagi. Tidak ada peremajaan lagi. Ya habis kira-kira 25-30 tahun lagi mereka tutup. Tidak mau bangun pabrik penyulingan baru. Dan pemerintah harusnya tajam sebenarnya atas apa yang akan terjadi. B20, B100 itu nggak akan jalan baik kalau engine tidak diganti yang cocok untuk bahan bakar bercampur sawit tersebut. Ini harus terintegrasi membangunnya. Indonesia harus punya pabrik manufaktur engine khusus untuk B20 sampai B100. Kalau mesin yang ada saat ini nggak akan banyak impactnya. Demikian dia menjelaskan arah perusahaannya yang memang sedang mengembangkan bisnis di Afrika dan Australia dengan melepas usaha di Indonesia secara perlahan. Yang dilepas adalah tambang batu bara di Sumatera dan di Kalimantan. Tekanan dunia atas climate change dan komunitas pro lingkungan membuat industri batu bara serta pembangkit listrik berbasis batu bara akan sunset. Produk Indonesia kalau di tahun 2025 masih ada kontribusi batu baranya akan dipajaki tinggi dan tidak diambil bahkan karena dianggap tidak lulus green label. Indonesia itu harusnya netral aja deh. Jangan terlalu miring ke Cina. Jadi ditekan terus di mana-mana. Masa sampai saat ini masih belum sadar juga? Main cantik lah. Amerika itu bajingan. Eropa juga sama bajingannya. Tapi lobby-lobby geoekonomi harusnya bisa dilakukan. Kalau tidak swasta kejepit memilih membangun bisnis dari luar Indonesia. Kasihan negara Indonesia nggak dapat apa-apa dari pajaknya.